boleh ditumpuk atau kira-kira boleh ditumpuknya itu, karena zakat ini katanya tanah dan susah untuk kuburan. Iya, di antara kewajiban orang mukallaf yang masih hidup daripada saudaranya yang muslim yang wafat, ada 4 kewajiban. Dia memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan mengubur. Bagaimana menggali ulang kuburan? Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya As-Thimarul Yani'ah menjelaskan wa yahrumu nabshul qabri qabla bilal mayit. Haram menggali ulang kuburan untuk mengubur mayit baru sebelum hancur mayit yang lama. Kalau sebelum hancur mayit yang lama kita taruhin mayit baru, haram hukumnya sebelum hancur. Jadi kalaulah kita buat kuburan, ngegali, dilihat kalau kuburan itu udah rapih dalamnya, tinggal membuat lubang landak, lalu ketemu tulang belulang, udah rapih nih, tinggal lubang landak, ada tulang belulang. Kalau udah rapih, maka ndak usah, enggak jadiin aja itu buat kuburan mayit yang baru. Tulang belulangnya diangkat, ditaruh di atas, bukan atas sono, atas di luar lubang landak. Nah, lubang landaknya buat mayit baru, itu di situ. Tapi kalau belum rapih, sudah ketemu tulang belulang, belum rapih, ndak boleh jadi, pindah ke tempat yang baru. Jadi bagaimana numpuk ini? Dilihat, kalau sudah hancur boleh. Berapa tahun hancurnya, ini kembali kepada struktur tanah. Kalau di Arab, karena daerahnya iklim panas, setahun aja udah hancur. Arab panas, tahun depan udah nggak ada apa-apa. Kalau di daerah kita, Syekh Muallim Syafi'i Hadzami rahimahullah rahmatal abrar pada kajian ini menjelaskan, kata beliau dulu, Guru Mansur menjelaskan, Guru Mansur Al-Falaki Jembatan 5 itu 40 tahun baru hancur. Mungkin ini uraian, karena Guru Mansur di Jembatan 5 Lio, rada becek utara, ini barat sih sebetulnya, tapi dekat utara. Bagi daerahnya ini ada, saya tanya juga beberapa tukang gali itu, daerah Bintaro yang dekat kita punya rumah itu 20 tahun sudah habis. Jadi kembali, kalau masih ada, ndak boleh kita main tumpuk, ndak boleh, haram. Saudara coba aja masih hidup, saudara tiduran, ditidurin tuh Bang Haji Bari aja, tidurin Bang Nur tuh, coba aja sekarang begitu, kira-kira setuju apa kagak gitu. Paling diem aja, diem nih dipikir nggak apa-apa, udah nggak ngomong, diem nih, nggak boleh, kita nggak boleh, haram. Jadi kalau mau numpuk, hancur dulu. Kalau nggak hancur, nggak bisa. Sebetulnya nggak ada ceritanya lahan kuburan nggak cukup, itu nggak ada, secara jujur nggak ada. Masih ada. Cuman yang membuat nggak cukup teknis. Ini mungkin pemerintah harus membantu pada bagian ini, pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan.
cara membuat nisan ini kurang tepat di belakang ini. Dia harus atur. Pemerintah harus membuat standarisasi nisan. Biar orang gak selagu-lagunya. Harus standar nisannya. Jangan SNI itu yang lain doang. Nisan aja SNI. Standar Islam. Begini. Saya ambil contoh ini. Baik. Kiblatnya mana? Sono. Baik. Tapi saya nyontoinnya begini aja. Jadi kiblatnya sana. Saya nyontoin. Yang penting kan buatnya nggak kayak arah kiblat aja. Ini lubang yang dia gali. Mayitnya ini adanya di sini nih. Di sebelah kanan. Nih mayitnya di sini. Bener nggak? Nih nisannya begini aja. Diri aja nisannya. Jadi sehingga ini ciri mayit. Ini kosong. Gara-gara mayitnya di pojok, ini bentuk kuburan, namanya rumah. Lubang landak tuh kamar. Jadi dalam satu rumah tuh banyak kamar. Bisa 3 gitu muatnya. Atau 2 tergantung gede ininya. Nah, ketika nisannya ditaruh di tengah, saya ambil aja, saya orang nggak puas ngajarnya. Tiduran nisannya, taruh di tengah. Lah habis semuanya sama dia. Padahal ininya masih banyak itu kuburan tuh model kayak begitu kalau mau jujur. Masih muat. Saudara kan sering hadir maulid di Serang. Itu makam udah 500 tahun. Enggak penuh-penuh sampai sekarang. Dari 500 tahun yang lalu. Dari datuk kami ke-8 itu kumpul di situ semuanya. 8 generasi. Enggak apa-apa, masih muat juga. Cuman gara-gara ditempatin ini nih. Tapi belakangan pemerintah juga di DKI nggak boleh disemen udah. Walaupun TPU begitu, bukan tanah ini, tanah pemerintah punya. Jadi cuman ini, tapi tetap rumahnya ini gede. Ini banyak ini. Yang kosong-kosong kalau dipakai CCTV begitu. Kosong. Karena nisannya gede. Gede. Padahal itu memakan tempat. Jadi pengaturan saja. Tapi ala kulli hal haram menumpuk mayit untuk diisi mayit baru sebelum mayit lamanya hancur. Haram. Syekh Nawawi tuliskan di dalam Simarul ini. Fathul Muin insya Allah ada. Cuman belum nyampe. Kita sunnah abad aja belum nih. Begitu, belum. Batal sholat belum. Sholat berjamaah belum. Masih panjang lah ya kitab kita ini. Apa kita loncat aja ya? Jangan. Oh jangan. Wah ya. Kurang lebih begitu. Dan banyak di kitab-kitab ulama untuk menggali ulang. Begitu menggali ulang. Enggak haram kalau belum hancur. Begitu. Kalau belum hancur. Kalau belum hancur. Enggak usah. Begitu. Jadi kalau menumpuk harus benar adanya. Harus benar caranya. Harus benar. Biasanya ada satu kuburan 2 nama. Biasanya dari kuburan ini dibelah 2. Makanya mohon maaf, papannya tuh begini yang bagus. Jadi nyiri pas lempeng pala aja. Gitu. Jangan ngotak. Kalau ngotak itu segi 4, gede banget. Begitu. Jadi habis buat dia aja, padahal kuburannya dikit. Dan itu yang nampak kelihatan makam itu penuh. Sebetulnya masih muat. Kadang penuh ini kalimat juga bagi pengurus. Penuh, tapi kalau digelitikin dikit aja masih ada. Betul nggak? Wah, ini pengurus kayaknya tahu tuh. Dia kata penuh aja. Tapi kalau digelitikin dikit aja rada gedean, ada. Bener nggak? Itu bisa begitu. Jadi masih muat lah kuburan. Kalau udah lama-lama tumpuk aja, nggak apa-apa. Begitu. Kalau udah lama diisi mayit baru, emang begitu. Kan orang hancur. Nggak kemudian didiemin, yang dibiarin itu orang soleh, wali, baru jangan.
Ini buat ciri Mas. Karena ziarah itu macam-macam niat. Ada niatnya tabarruk, ada niatnya adaul hukuk, ada niatnya tarahum. Ini berbeda-beda. Ada niatnya i'tibar, dan ini mempengaruhi. Ala kulli hal, menggali ulang sebelum hancur, ditibanin gitu ya, haram hukumnya, menyakiti mayat. Wallahu a'lam.